Sobat Value. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari gangguan yang tak kasat mata. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian nggak ketinggalan kisah horor lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Suara pekikan terdengar nyaring saat aku baru saja membelokkan motor memasuki halaman kosanku. Dengan segera aku parkirkan motor metiku di sembarang tempat. Dari tempatku berdiri, aku melihat banyak orang bergerombol. Entah apa yang terjadi di sana sebenarnya. Tapi aku yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Aku berlari ke arah kerumunan di depan sana. Tak lagi kupedulikan nasi bungkus yang tertinggal di motor. Terserahlah kalau akhirnya nasi ayam itu digondol kucing atau apa. Aku membelah kerumunan yang rapat. Sesak. Setibanya di barisan depan, aku refleks membekap mulutku dan menggeleng tidak percaya. Tidak mungkin. Itu adalah Sania, sahabatku. Sania yang 2 hari ini meminta nginap di kosku. Tiba-tiba sekarang kutemukan sudah bersimbah darah di halaman kosan. Dia tidak bergerak seperti dia sudah tiada. Ini pasti mimpi kan? Plak. Aku menampar pipi dengan keras. Rasa sakit dan rasa panas terasa menjalari wajah. Ternyata ini benar-benar terjadi. Bodoh. Apa yang membuatmu senekat ini? Lututku mulai bergetar, melemas bagai tanpa tulang. Brak. Aku terjatuh tidak mampu lagi menopang tubuhku. Dan lagi asmaku kambuh. Sumpah. Lagi-lagi ingin kuumpat takdir. Kenapa sakit ini kambuh di saat yang tepat? Seseorang menyadari sakitku kambuh. Dibawalah aku ke kamar yang ada di lantai 3. Kutinggalkan jasad sahabatku yang kini tergeletak bermandikan darah. Dengan tangan gemetar, aku ambil inhaler di laci. Juga aku tegup beberapa butir obat asmaku. Kuharap ini cukup untuk segera mengenyahkan rasa sakit dan sesak yang tak nyaman ini. Kamu sudah mendingan? Tanya Titin, teman kos yang membantu menuntunku barusan. Aku mengangguk, memasang senyuman aku paksakan. Apa yang terjadi? Yang seolah sedang Saja, aku pergi keluar buat cariin dia sarapan. Karena Sania bilang lagi gak enak badan. Aku menjelaskan sejujurnya. Aku memang tidak tahu apa-apa. Ini faktanya. 2 hari yang lalu, Sania memang datang malam-malam dengan wajah murung dan mata yang sembab. Saat aku tanya, dia memilih bungkam. Dia cuma terus-menerus menggumamkan kata lelah. Hubungi keluarganya. Kamu ada nomornya kan? Di kos kita, cuma kamu satu-satunya orang yang kenal dia. Oh ya, siap-siap diinterogasi. Kayaknya polisi sebentar lagi datang. Setelah ini, kalau kamu memang masih shock, pulang aja dulu ke rumah. Atau nginap di kos teman lain. Ujar Titin yang aku sahuti dengan anggukan pelan. Setelah Titin keluar kamar, aku hanya bisa meringkuk di pojokan. Getaran di tubuh ini belum sepenuhnya hilang. Aku rogoh handphone di saku, mencari nomor Tante Sinta, ibunya Sania. Halo, siapa ini? Ini Anindira, Tante. Oh, syukurlah. Tante memang lagi mau nelpon kamu. Tapi nomormu hilang setelah Tante ganti HP. Tante mau nanya, apa Sania nginap di kos kamu? Ini handphonenya tidak di bawah. Tante dan Om baru saja pulang dari luar kota. Tante Sinta berkata panjang lebar. Cepat ke sini, Tante. Sania, dia... Bibir ini keluh, tak mampu untuk sekedar berkata lebih panjang. Sania kenapa? Dia baik-baik saja kan? Dia bunuh diri, Tante. Polisi sudah datang. Cepat ke sini, Tante. Sambungan telepon terputus sesaat setelah terdengar suara sesuatu terjatuh. Mungkin Tante Sinta sok sampai pingsan setelah mendengar kabar ini. Entahlah. Tak, 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 tak. Pintu kamarku yang setengah terbuka diketuk. Polisi muda itu melongokkan kepala di ambang pintu.
Sepertinya aku akan diinterogasi. Semoga cukup di sini saja. Aku terlalu lemas untuk dibawa ke kantor polisi. Semua pertanyaan yang dilontarkan aku jawab tanpa ada yang ditutupi. Buat apa takut? Bukan aku penyebabnya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Malamnya, aku berbaring dengan gelisah. Bayangan Sania yang bersimbah darah terus saja muncul di pikiranku. Bahkan aroma anyir darahnya seakan masih menempel di hidungku. Aku mual sampai tidak nafsu makan seharian. Aku melirik jam di dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku tidak bisa tidur meski hari ini adalah hari yang cukup melelahkan. Kenapa sih kamu harus sampai lakuin ini? Masalah apa yang menimpamu sampai kamu pilih akhir hidupmu? Aku menggumam lirih. Tanpa rasa air mataku mengalir deras membasahi bantal tidurku. Hidupmu sempurna, keluargamu bahagia dan penuh cinta. Kamu juga berkelimang harta. Apa yang jadi masalahmu, Sah? Apa kamu sebegitu gak percaya buat berbagi kesedihan dan cerita sama aku? Kalau kamu ceritakan, mungkin aku bisa sedikit meringankan bebanmu. Bagaimanapun, Sania adalah sahabatku. Aku benar-benar merasa kehilangan. Sejak sekolah dasar sampai kuliah, kami selalu memilih tempat yang sama. Kami tidak terpisahkan. Ayah, apa Dira boleh minta uang 800.000? Dira mau pindah kos ya? Ku ketik pesan, lalu aku kirim pesan itu kepada ayahku. Jangan nyusahin. Uang ayahmu sudah habis buat kebutuhanku dan anak-anakku. Kalau mau uang cari saja sendiri. Balasan dari nomor ayah membuat tangisku semakin kencang. Aku tahu, pasti itu balasan chat dari istri baru ayah. Inilah sebabnya aku memilih menjauh dan ngekos saja. Di rumah aku cuma dijadikan babu. Ayah juga tidak pernah membelaku. Akhirnya aku putuskan untuk tetap tinggal di kos ini. Meski kos mendadak sepi karena banyak yang memilih pindah setelah Sania meninggal bunuh diri di tempat ini. Tepat tengah malam, aku merasa ngantuk mulai menghampiri. Kelopak mata begitu berat dan memejamkan sendiri. Namun baru saja akan mengarungi mimpi, suara air keran dan juga tangisan memaksa diriku kembali terjaga. Ada suara tangisan. Aku terperanjat, lalu bangun dan bersandar di dinding. Ku pejamkan indera pendengaranku memastikan di mana sumber suara itu. Kamar mandi. Benar saja. Kurasa suaranya dari sana. Kulangkahkan kaki dengan ragu menuju kamar mandi. Cukup lama aku berdiri di depan pintu. Aku ragu, tapi rasa penasaranku terlampau tinggi. Kuulurkan tangan meraih handle pintu. Kret! Sialan. Suara deritan pintu itu benar-benar membuat aku kaget sendiri. Pintu kamar mandi sudah terbuka, namun di dalam cukup gelap. Mata minusku ini tentu saja tidak bisa melihat dengan baik, apalagi tanpa kacamata. Kulangkahkan kaki memasuki kamar mandi. Cetek, lampu sudah nyala dan aku membekap mulut. Setengah tidak percaya, seseorang duduk di samping bak. Dia membelakangiku. Rambutnya tergerai panjang, basah dan acak-acakan. Bak air penuh, isinya meluap. Airnya mengalir mengenai kakiku, membuat aku semakin menggigil dingin. Siapa? Tanyaku dengan suara terbata-bata. Tangisannya terhenti dengan gerak patah-patah. Dia berdiri dan mulai berbalik menghadapku. Dek, tubuhku kaku, bagai membeku. Hanya mataku yang bisa bergerak bebas, melirik ke sana dan kemari. Air mata mulai melesak, mengalir deras saat rasa takut menguasai diri. Siapa yang tidak takut saat melihat sosok wanita bergaun putih dengan rahang patah berjalan terseok-seok mendekati? Darah menetes-netes. Lebih tepatnya mengalir dari tubuh sosok itu. Lantai biru muda itu bahkan sampai berubah jadi merah. Aroma anyir memenuhi ruang kecil ini, menelusup memasuki indera penciuman. Aku mual, tapi muntah pun aku tidak berani. Sosok itu semakin dekat. Bisa aku lihat jelas kepalanya yang tidak
simetris seperti habis menghantam sesuatu. Tunggu, kalau dilihat-lihat, wajah ini seperti Sania. Dira. Suaranya serak namun mampu membuat bulu romaku berdiri berbaris-baris. Bukakan tabir. Bisiknya lagi tepat di telinga kananku. Tiba-tiba suara berdenging. Suara dengingan terdengar kencang. Pandanganku menggelap, dunia terasa berputar. Aku tidak ingat apa-apa lagi setelahnya. Keesokan paginya, aku menggigil kedinginan. Bajuku basah kuyup. Kubuka mata dengan perlahan. Au. Aku meringis sebab rasa sakit kepala hebat mendera di kepalaku. Sialan. Punya kepala pusing. Nggak punya kepala ngeri. Amit-amit. Gumamku bermonolog. Kuedarkan pandangan ke segala arah. Ini di kamar mandi. Jadi aku tidur di kamar mandi. Kumatikan keran air yang sejak semalam terus menyala. Pantas saja bajuku basah kuyup. Airnya meluap-luap dan aku malah asik rebahan di lantai. Tunggu. Aku tergeletak di kamar mandi bukan tanpa sebab. Mendadak aku teringat sesuatu. Sesuatu yang amat mengerikan. Sania. Tanpa sadar, ku gumamkan namanya dengan lirih. Bayangan bagaimana sosok yang menyerupai Sania semalam tiba-tiba muncul memenuhi otakku. Setelahnya, aku cuma bisa bergidik ngeri, lalu melangkah keluar dari sana dengan perasaan ngeri. Aku tidak paham kenapa dia menghantui aku. Apa setelah tiada, dia baru mau cerita? Bukannya semua sia-sia? Dia tidak akan hidup lagi. Tak mau berlama-lama larut dalam pikiran yang menghanyutkan, aku buru-buru bersiap-siap. Bukan untuk kuliah, karena aku sengaja mengambil cuti kuliah. Aku bekerja di salah satu toko baju sebagai house life. Gajinya cukup lumayan. Sengaja tak ku ambil semua. Yang ku ambil sebatas untuk makan dan bayar kosan. Sisanya aku titipkan pada bosku. Aku mau punya tabungan yang banyak, lalu buka usaha sendiri. Soal kuliah, entahlah, apa harus kulanjutkan? Biayanya terlalu besar, sedangkan aku masih harus berjuang untuk hidup sendiri. Ibu, lihat aku dari atas sana. Aku berhasil jadi anak yang kuat kan? Gumamku sambil menatap langit yang mendung. Kurabah kalung peninggalan ibu, kalung yang selalu aku sentuh saat kurasakan rindu mulai menyiksa batinku. Dek, tidak ada. Hah? Di mana kalungku? Aku panik sendiri. Kalung itu satu-satunya barang yang ibu tinggalkan untukku. Satu-satunya pengobat rinduku. Foto ibu, aku tidak punya. Istri baru ayah sudah membakar semuanya, beserta kenangan manis di baliknya. Aku melangkah gontai memasuki toko, memulai kerjaku meski dengan fokus yang terbagi. Beruntung, kerjaku cuma 4-6 jam saja per hari. Aku bisa pulang cepat setelah semuanya selesai. Waktu berlalu lambat kurasa. Aku kembali ke kosku setelah melaksanakan ibadah sholat duhur. Ku cari-cari kalung itu sampai mengobrak-abrik kamar sambil menangis. Tidak ada. Tidak aku temukan benda berkilau itu dimanapun. Lelah aku rebahkan tubuh di atas tumpukan baju yang acak-acakan. Ku ambil HP dalam tas, lalu melihat status teman-teman di aplikasi hijau. Tinggal kenangan, selamat tinggal. Tulis Tante Sinta dalam status WhatsApp-nya. Sebuah foto rumah terlampir di sana. Tante mau pindah? Tanyaku. Ini Om Ardi ya? Kami mau pindah demi kesehatan istri saya. Oh iya, apa boleh Om telepon kamu sebentar? Balas Om Ardi membuat keningku mengerut. Tak lama kemudian, deret, panggilan suara masuk. Aku geser layar ke atas menerima panggilan itu. Halo? Anindira, boleh Om minta tolong? Om tahu kamu sudah bersahabat lama sama Sania. Minta tolong apa, Om? Bekerjalah ke Om. Tugasmu cuma tinggal sementara di rumah kami. Setidaknya sampai rumah itu laku terjual nantinya. Lagi dan lagi ucapan Om Ardi membuat keningku mengerut. Aku melongo, tinggal di rumah besar milik keluarga Sania. Yang benar saja. Semua fasilitas boleh kamu gunakan tanpa perlu membayar apapun. Kami cuma gak mau rumah itu rusak karena gak berpenghuni. Atau disatroni maling karena dibiarkan kosong.
Om belum temukan orang yang lain yang cukup bisa dipercaya selain kamu. Di rumah itu ada banyak barang berharga yang saat ini belum bisa Om bawa. Lagi pula, Om bakal bayar kamu dengan layak. Dira pikirkan dulu ya, Om. Aku tentu perlu waktu untuk berpikir. Lagi pula, aku sungkan. Mana bisa asal terima saat diminta bekerja, menjaga rumah sekaligus tinggal di rumah orang kaya, menikmati semua fasilitas yang ada. Apa aku layak mendapatkan ini semua? Tapi lumayan. Selain jaga rumah dan dibayar, aku bisa menghemat biaya hidup kalau aku tinggal di sana. Aku nggak perlu mikirin buat bayar kosan, cuma mikirin makan aja. Disuruh tinggal gratis saja udah enak, apalagi ini dibayar pula. Batinku bersorak, memaksa menjawab iya. Sedetik kemudian, aku kembali ragu. Rumah itu menyimpan banyak kenangan Sania di setiap sudutnya. Aku berpikir, apa dia tidak akan menghantuiku di sana? Kenapa pula harus merasa takut dihantui seperti seseorang penjahat yang bersalah? Bukannya aku cuma menjaga rumahnya, biar nggak disatroni maling. Semasa hidup, kami ini bersahabat. Mana mungkin dia mengganggu aku lagi? Baiklah, setelah dipikir-pikir, yang semalam itu bisa jadi dia cuma mau ucapkan salam perpisahan. Pikiranku terus saja ribut antara menjawab iya atau tidak. Tanpa mau berpikir panjang lagi, ku ketik pesan dengan chat. Dira bersedia, Om. Kapan Dira harus mulai kerja? Tanya aku tanpa basa-basi. Om Ardi membalas, besok datanglah ke rumah. Kuncinya Om titipkan di warung kopi seberang jalan. Dan keesokan sorenya, aku berdiri di depan gerbang rumah besar itu. Sunyi, ku keluarkan kunci untuk membuka gembok yang ada di gerbang. Perlahan, langkah kaki membawaku semakin dalam, menjelajahi halaman luas dari rumah yang tidak terhitung lagi berapa kali aku kunjungi. Biasanya aku kesini buat ketemu kamu. Tapi sekarang, aku kesini tanpa ada kamu yang menyambutku. Aku rindu, Kamu jahat. Kenapa kamu pergi secepat ini? Kamu curang. Kenapa kamu selalu paksa aku buat cerita semua masalahku? Sedangkan kamu memilih memendam semuanya sendirian. Sahabat macam apa aku, Masalahmu apa aja aku gak tahu. Maafin aku, Aku bahkan gak pantas disebut sahabat. Aku mengusap air mata yang mengalir. Hari mulai menggelap. Kuputuskan untuk segera masuk. Sepertinya hujan akan turun. Nampak jelas di atas sana. Gumpalan awan hitam yang berjajar. Angin berhembus kencang, menggugurkan dedaunan dari pohon mangga besar itu. Krit, krit. Aku yang masih berdiri di teras refleks menoleh saat mendengar derit ayunan besi itu. Ayunan bergerak. Mungkin tertiup angin. Batinku mencoba menenangkan diri. Ku buka pintu ruang tamu. Kegelapan menyambut di depan sana, disertai semilir angin yang berhembus pelan. Aku melangkah ragu, mengedarkan pandangan mencari saklar lampu. Akhirnya ketemu juga. Aku tekan sekali, ceklek. Lampu ruangan menyala seketika. Aku bernafas lega, setidaknya rumah ini tidak semenyeramkan tadi. Sejenak, aku berdiri. Aku harus apa? Mungkinkah membersihkan debu? Tapi rumah ini sangat bersih. Setelah berkeliling dan tidak menemui apapun untuk dikerjakan, aku putuskan untuk memilih kamar. Aku ingat pesan Om Ardi. Dia bilang aku boleh pilih tidur di kamar manapun selain kamar utama. Setauku di rumah ini ada 6 kamar tidur yang siap untuk ditempati. Kupilih kamar yang berada tepat di samping kamar Sania. Waktu berlalu cepat, malam sudah tiba menyapa. Aku merasa lapar, namun terlalu malas untuk sekedar keluar membeli makan. Setelah ku ingat-ingat, aku membawa 2 bungkus mie instan di tasku. Aku masak saja itu. Aku mulai berjalan menuju dapur mewah di rumah ini. Kubuka kulkas, ternyata isinya masih penuh. Buah, sayur, telur, dan juga beberapa frozen food juga ada. Aku menekan dada yang terasa sesak saat melihat mangga muda yang belakangan menjadi buah favorit Sania.
Aku kangen, Sa. Pengen ngerujak bareng sama kamu lagi. Aku membatin. Dan brak. Tak sengaja aku jatuhkan buah mangga itu hingga menggelinding ke bawah meja. Kusinggap kain yang menutupi meja makan hingga menjuntai itu. Keningku mengernyit saat melihat sesuatu yang aneh di bawah sana. Apa ini? Batinku sambil menarik sebuah nampan yang aromanya menyengat. Aku lihat ada berbagai macam bunga di sana. Bunga yang sudah mengering. Aku tahu betul bunga itu bekas sesaji, tapi buat apa? Dan kenapa dibiarkan mengering begitu saja? Bukankah seharusnya dibuang setelah digunakan? Masa bodoh. Aku sudah lapar. Sial. Aku terlalu lama membiarkan mie instanku terendam sampai mie-nya mengembang. Aku bawa semangkok mie dengan potongan sosis itu, juga sebotol air ke dalam kamar. Entah mengapa, aku merasa lebih aman berdiam di kamar saja. Sebab sendirian di luar kamar, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi. Entah apa, entah siapa. Mungkinkah itu Sania? Aktivitas makanku selesai dengan cepat. Aku meletakkan piring di dapur. Hatiku tidak nyaman. Perasaanku was-was. Lagi-lagi, aku merasakan bahwa aku tidak sendirian di rumah ini. Sudahlah, mungkin saja itu cuma perasaanku. Lebih baik aku tidur saja. Aku menepuk-nepuk perutku yang begah, lalu naik ke atas ranjang. Semoga rasa kenyang ini membuat aku lebih cepat terlelap. Aku mulai menarik selimut, memejamkan mata perlahan. Hampir saja aku terlelap. Namun, saat aku hampir tertidur, aku mendengar suara lirih memanggil namaku. Tira. Suara itu seperti suara Sania, tapi lebih pelan, seperti bisikan. Aku terlonjak dan bangun seketika, melihat sekeliling dengan panik, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku putuskan untuk melanjutkan tidur. Setelahnya, mataku enggan ditutup. Aku ketakutan, merasa was-was sepanjang malam. Jelang subuh, aku baru bisa memejamkan mata. Sudah seminggu aku tinggal di rumah ini. Tak kusangka aku berani tinggal sendiri di rumah sebesar ini seorang diri. Ya, meski malam-malam akan terasa begitu panjang. Ku ambil gawaiku, sebuah notifikasi membuat senyumku merekah. Mataku berbinar melihat isi pesan dari Om Ardi. Ini gajimu bulan ini, Dira. Kalau keberatan dengan nominalnya, bilang saja. Om bisa tambahin lagi. Ujar Om Ardi melalui pesan singkat. Gaji 8 juta sebulan untuk tinggal di rumah ini saja. Ini sudah jauh lebih dari cukup. Aku bahkan bisa melanjutkan kuliahku kalau begini. Aku segera mencuci muka lalu pergi ke seberang membeli nasi uduk sebagai pengganjal perut. Setelahnya, aku memutuskan untuk membersihkan rumah. Kuedarkan pandangan ke sekeliling, aku masih sering bingung. Rumah sebesar ini harus mulai dibersihin dari mana? Belum juga memulai menyapu dan mengepel. Tapi sudah capek duluan. Dan tiba-tiba, tak 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 tak. Ada suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Aku segera berlari ke ruang tamu, berniat membukakan pintu depan. Kret! Pintu terbuka lebar. Keningku mengernyit saat melihat seorang wanita berdiri di depan sana. Cari siapa, Mbak? Tanyaku pada wanita yang masih berdiri membelakangiku. Oh, saya kesini mau bersih-bersih. Kamu Dira kan? Temannya Non Sania? Wanita itu menjulurkan tangan. Iya, Mbak, benar. Saya kesini mau menggantikan tugas ibu buat bersih-bersih rumah. Saya anaknya Mbok Warsi, ART di sini. Maaf, baru bisa kesini sekarang. Tapi saya udah kabari Pak Ardi soal ibu yang lagi terbaring karena stroke. Ibu baru pulang dari rumah sakit setelah 5 hari dirawat. Sedangkan gaji sudah dibayarkan di awal untuk setahun penuh. Jadi saya gantikan tanggung jawab ibu. Meski sedikit terlambat, maaf. Terang wanita berambut ikal itu. Aku hanya bisa manggut-manggut saja. Namun, aku tentu tidak mau langsung percaya. Aku masuk ke kamar dan menelpon Om Ardi, memastikan kalau perempuan yang katanya bernama Marni itu benar-benar
anak dari Mbok Warsi yang mau gantikan tugasnya. Aku tentu tidak mau ada orang asing masuk semaunya. Kalau ada barang yang hilang, bisa-bisa aku yang repot. Tapi ternyata setelah dipastikan, Om Ardi bilang Mbak Marni memang sudah lebih dari seminggu menggantikan pekerjaan Mbok Warsi. Tak banyak yang aku lakukan. Mbak Marni tak membiarkanku mengerjakan apapun. Padahal di sini kami sama-sama bekerja. Tepat pukul 5 sore, Mbak Warni itu pamit pulang setelah menyiapkan hidangan untuk makan malam. Saya pulang dulu ya, Dira. Hati-hatilah di sini, jaga diri baik-baik. Ingat, yang baik belum tentu baik. Asah kepekaanmu. Ujar Mbak Warni. Maksudnya apa ya, Mbak? Selagi belum terlambat, pergilah. Jangan sampai kamu menyusul teman karibmu. Kata Mbak Marni, semakin membuat kepalaku pening. Belum sempat bertanya lebih lanjut, dia sudah keburu pergi. Ya, wajar saja dia buru-buru. Rintik-rintik gerimis sudah mulai turun membasahi tanah. Aku mengendikan bahu, lalu duduk di ruang tengah sambil menonton televisi hingga larut malam. Sejak menjelang maghrib sampai sekarang, hujan benar-benar turun dengan deras. Sesekali petir menyambar dengan suara menggelegar. Kumatikan televisi, lalu aku berniat kembali ke kamar. Namun, niatku kuurung. Saat tiba-tiba, aku terfikir tentang kalung pemberian ibu. Aku baru ingat, sekitar 3 atau 4 minggu lalu, aku sempat menginap di rumah ini. Saat Om Ardi dan Tante Sinta keluar kota mengurus bisnis. Aku ingat, saat itu kalungnya aku lepas saat akan berenang di kolam belakang bersama Sania. Lalu seingatku, kalungnya aku letakkan di laci kamar sahabatku. Aku harus periksa laci kamarnya. Semoga aja kalung peninggalan ibu masih ada di sana. Aku mempercepat langkah menuju kamar Sania. Tanganku terulur, mengambang di udara. Sejenak, aku ragu untuk masuk. Aku menggeleng. Kalau aku nggak masuk, gimana caranya cari kalungku? Gumamku, ku tekan handle pintu. Kriat, suara deritan pintu terdengar nyaring. Seiring pintu yang terbuka semakin lebar. Gelap, pengap, lembab. Namun masih bisa aku cium sisa-sisa aroma khas mendiang sahabatku itu. Kulangkahkan kaki semakin dalam menuju ke sisi ranjang. Aku buka laci yang aku yakin jadi tempatku menyimpan kalung. Krek, tidak ada. Kalungnya tidak ada di situ. Aku mengusap wajah, kalut. Aku edarkan pandangan ke segala sisi, lemari. Mungkinkah Sania memindahkan barangku itu ke lemari? Aku bergegas mengecek lemari Sania. Bukan maksud untuk lancang, aku cuma mencari barang milikku tanpa mau mengambil apa-apa. Pandangan mataku langsung terkunci pada laci di dalam lemari. Aku buka laci itu dan ketemu. Aku bersorak kegirangan saat tahu benda kecil yang aku cari itu ada di sana. Aku raih benda berharga itu secepat kilat, lalu kupakai segera. Pandanganku kembali fokus ke dalam laci. Diari. Aku bergumam. Aku mengambil diari berwarna ungu muda itu. Kalau dia nggak mau cerita masalahnya ke aku, harusnya dia tuliskan di buku ini, bukan? Batinku sambil membolak-balik buku di tangan. Kusambar buku itu, lalu aku bawa kembali ke kamar yang aku tempati. Ranjang besar nan empuk menunggu. Tampak nyaman dan hangat. Aku naik ranjang, menutup setengah tubuh dengan selimut. Lalu mulai membuka lembar pertama diari milik Sania. Lembar pertama hanya berisikan biodata dirinya. Jajaran huruf terangkai rapi, sangat nyaman untuk dibaca. Berbeda jauh dengan tulisanku yang cenderung seperti bekas cakaran ayam. Aku tersenyum getir, mendadak rindu pada si pemilik buku ini. Kubuka lembar kedua, keningku mulai mengerut. Di lembar kedua, tertempel foto keluarga Sania. Ada Om Ardi, Sania, dan Tante Sinta. Aneh, kenapa wajah Sania itu dicoret? Saat akan membuka lembar selanjutnya, tiba-tiba, blep, lampu padam. Bersamaan dengan azan maghrib selesai berkumandang.
Kuletakkan buku. Aku meraba-raba nakas mencari handphone. Ketemu, aku hidupkan flash di handphone. Lalu ku intip keluar jendela. Rupanya pemandangan ini merata di area sini. Kuputuskan keluar mencari lilin. Sejenak aku bergidik saat melihat hamparan kegelapan yang mengelilingiku di sini. Aku takut. Pasti lilinnya ada di salah satu laci di depan sana. Aku pernah lihat Sania taruh lilin di situ. Aku menggumam pelan sambil melangkah cepat. Greg, ku buka laci buffet TV itu. Benar, ada 3 buah lilin di sana. Ku ambil 1. Namun karena tergesa, lilin itu justru jatuh dari genggaman. Plak, lilin itu jatuh menggelinding. Aku berjongkok mengambil lilin itu, tapi tiba-tiba telingaku menangkap sebuah suara. Di antara riuhnya suara hujan petir. Tap, 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 sret. Suara itu berasal dari depanku. Seperti suara langkah kaki yang diseret. Aku meneguk Safila dengan kasar, sebab aku tahu di rumah ini aku cuma sendirian. Aku angkat wajah perlahan dan nampaklah sepasang kaki pucat yang kini kian dekat berjalan ke arahku. Pincang, langkahnya itu diseret, kakinya berdarah-darah. Badanku mulai bergetar, sebab yakin yang berdiri di depanku itu bukan manusia. Saat kepalaku berhasil mendongak sempurna, saat sorotan flash handphone mengarah tepat ke depan, kudapati sosok mengerikan sedang menatap dengan mata bulat, mulut menganga dan rahang yang patah. Kepalanya tengkleng ke samping, sementara tangannya terulur, berniat untuk menyentuhku. Aku terjengkang, lalu meringsut mundur sambil berteriak ketakutan. Aku berlari ke kamar, membenamkan tubuh yang tak henti gemetar dengan selimut tebal. Sit, pintunya lupa untuk aku tutup. Semoga dia tidak ikut menyusul ke kamar. Namun sialnya, doaku tak terjawab. Sepertinya dia bahkan sudah ada di sini. Kret, ranjang bergerak, seolah ada seseorang yang ikut naik ke atasnya. Aku diam membeku, pikiranku buntu, hanya bisa menangis dan teriak. Tolong aku, tolong aku. Bisikan itu terdengar lirih berkali-kali, hingga akhirnya, tep, lampu nyala terang. Suasana berubah, sosok itu kurasa sudah pergi. Aku beranikan diri keluar dari dalam selimut. Tiba-tiba, saat selimut terbuka, wajah tak berbentuk itu ternyata berada tepat di depanku. Tangan kurus itu memegang sisi kanan dan kiri pipiku. Aku tidak bisa lari. Dia semakin memangkas jarak. Perlahan tapi pasti, dahi kami menempel. Aku dipaksa menatap matanya, dan sesaat kemudian, aku bagai terhisap lorong waktu, kembali ke masa yang aku yakin adalah masa lalu. Berhentilah, Papa. Mau sampai kapan Papa jadi budak setan? Cecar Sania sambil menangis, memegangi pipi yang memerah. Diam. Aku begini juga demi kamu dan mamamu agar bisa hidup layak. Tapi kenapa harus berbuat sejauh ini, Pak? Papa bukan cuma pendosa karena menyekutukan Tuhan, tapi berdosa karena tindakan keji Papa terhadapku. Teriak Sania histeris. Dia mengeluarkan benda pipi dari laci, lalu melemparkan ke arah Om Ardi. Om Ardi berjongkok, mengambil benda itu. Wajahnya mengukir senyum. Bagus. Berapa usia kandunganmu sekarang? Tanya Om Ardi pada Sania. Membuat aku yang kini berdiri tanpa terlihat di ujung ruangan, hanya bisa membekap mulut. Om Ardi mendekat, tangannya terulur mengusap perut rata Sania. Tolong berhenti, Pak. Ini sudah ke-7 kalinya. Sania nggak mau lagi hamil anak Papa. Lirih Sania terguguh. Aku yang mendengar ikut nangis. Tidak, Sania. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memang harus ada yang dikorbankan. Lihat hidup kita sekarang. Hidup kita sempurna. Haruskah aku yang dikorbankan? Aku hancur, Pak. Aku hancur.
Hidupku seperti di neraka. Papa yang harusnya melindungi aku malah merusak dan menghancurkan aku perlahan. Kenapa nggak bunuh saja aku sekalian, Pak? Sentak Sania. Plak. Sebuah tamparan keras melayang ke pipi Sania lagi, hingga tubuh rampingnya itu terhuyung. Papa nggak akan pernah memberimu izin untuk mati saat kandunganmu berumur 3 bulan. Seperti biasa, Papa bakal ambil janin itu untuk persembahan. Menikah saja lagi, Pak. Kalau Mama nggak bisa hamil lagi, cari perempuan lain buat mengandung anakmu. Jangan aku. Tidak, Sania. Mereka lebih suka anak hasil hubungan terlarang ini untuk dijadikan persembahan. Jawab Om Ardi sambil berlalu pergi. Sementara Sania, kulihat sedang duduk sambil menjambaki rambutnya yang acak-acakan. Sania menjerit pilu. Aku terperanjat. Kini aku kembali ke masa sekarang. Apa yang baru saja aku lihat, mungkinkah masa lalu Sania? Aku mengambil lagi buku diari yang sempat aku letakkan. Aku baca lembar demi lembar dengan mata berkaca-kaca. Bagi mereka, hidupku adalah surga. Nyatanya, aku bagai di neraka. Papaku pengabdi setan, dan aku harus terlibat dalam setiap ritual anehnya. Aku dirusak oleh papaku sendiri. Aku dihancurkan keadaan. Ingin lari, tapi terbelenggu. Berkali aku harus kukandung benih terlarang. Aku harus apa? Tulisannya di lembar diarinya. Kubuka halaman selanjutnya. Aku takut, merasa tidak aman di rumahku sendiri. Rumah megah ini sudah jadi sarang setan, juga jadi tempat berkumpulnya iblis berwujud manusia. Bagaimana bisa mereka membawa dan menguburkan mayat-mayat itu setiap malam purnama di halaman belakang rumah? Rumahku benar-benar seperti jadi tempat pemakaman massal. Tulisannya lagi. Aku membekap mulut. Apa Om Ardi terlibat dalam sebuah sekte sesat? Aku bergumam. Kubuka lagi lembar selanjutnya. Ada sebuah foto. Foto halaman belakang. Tepatnya tak jauh dari gudang penyimpanan barang tak terpakai. Apa ini? Sania melingkari beberapa titik lokasi. Apa maksudnya? Aku menggaruk kepala. Dek. Mungkinkah itu tempat kuburannya mayat-mayat? Aku harus mengeceknya. Aku keluar dari kamar dengan tergesa, masih sambil memegang buku itu. Namun, langkah kakiku terhenti di ruang tengah. Jantungku berdebar melihat ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Air hujan yang tertiup angin sampai masuk membasahi lantai. Takut jika ada maling. Aku berjalan cepat menuju dapur, mengambil teflon besar, lalu mengendap-endap kembali ke depan. Namun sepi, tidak ada siapapun. Mungkinkah aku yang lupa menutup pintu? Aku berbalik, namun dak, tubuhku jatuh terjengkang karena menabrak sesuatu. Buku di tanganku terlepas. Aku mengaduh lalu mendongak ke atas. Om Ardi? Gumamku terbata. Tepatnya mengarah tajam pada buku yang halamannya terbuka. Tepat di bagian yang ditempeli foto dengan banyak lingkar merah. Rahang Om Ardi mengetat. Kamu sudah tahu ya? Tanya Om Ardi dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba bibirnya mengukir senyum menyeringai. Anak sialan. Kenapa pula dia harus tulis hal gak penting dalam diari ini? Sudahlah, meninggalkan tugas. Aku jadi repot cari pengganti. Om Ardi berdecak geram sambil mengambil buku di sampingku. Om kenapa ada di sini? Tanyaku terbata-bata. Kulirik jam di dinding, ini sudah tengah malam. Kenapa Om Ardi kemari? Tak lama, 3 orang pria dengan jas hujan masuk ke rumah. Mereka membawa sekop. Satu di antara mereka bertanya. Orangnya mau disimpan di mana? Tanya orang itu yang sepertinya tak menyadari keberadaanku. Aku terperanjat. Om Ardi meringis sebab daun pintu itu mengenai mukanya. Brak, brak. Pintu kamar ini sepertinya didobrak. Aku menggeser meja untuk menahan pintunya, lalu berlari ke arah jendela.
berniat melarikan diri. Sial, ternyata ada teralis yang menghalang. Aku berputar-putar di dalam kamar, memikirkan cara untuk keluar. Handphone. Untungnya benda itu masih dalam genggaman. Aku kirim pesan singkat ke nomor ayahku. "Ayah, tolong Dira, bawa polisi datang ke alamat ini. Cepat, sebelum aku benar-benar mati." Aku mengetik tulisan itu dengan tangan yang bergetar. Ada balasan pesan dari ayahku. "Jangan berakting, bilang saja mau ketemu ayahmu buat minta uang." "Gak ada, sudah jangan ganggu, ayahmu lagi tidur," balas pesan dari nomor ayah. Aku menggigit bibir bawahku. Tiada yang bisa aku lakukan selain menangis karena ketakutan. Ya Allah, aku masih mau hidup. Tolong selamatkan aku. Aku merintih di tengah rasa putus asa yang melanda. Brak! Pintu lemari tiba-tiba terbuka. Sosok menyeramkan itu datang lagi. Kini dia merangkak keluar dari dalam lemari pakaian dengan gerak perlahan dan patah-patah. Setiap gerakan, suara gembertak tulang terdengar. Aku terduduk lemas, tidak bisa berpaling menatap sosok itu. Sosok dengan mata bulat nyaris keluar, wajah tidak simetris, rahang patah dan mulut yang menganga, mengalirkan darah. Dia semakin dekat, sementara aku hanya pasrah. Sosok itu berbisik pelan. "Pinjam tubuhmu untuk beri salam rindu pada ayah bejatku." Sosoknya melesat, menabrak tubuhku. Tiba-tiba tubuhku tidak lagi ada dalam kendaliku. Meski kesadaran ini masih tersisa, bisa aku rasakan langkah kaki yang membawaku mendekati pintu dengan terseok-seok. Ku tendang meja, dengan sekali tendangan meja itu tergeser. Pintu terbuka, sementara para lelaki itu menunggu di depan sana. Dia tahu rahasia kita. Sepertinya kita perlu habisi dia juga, lalu jadikan dia persembahan, usul Om Ardi. Aku terkepung, mereka berniat meringkusku. Sial, tubuhku kenapa malah diam saja? Padahal ingin ku ambil langkah 1000. Satu pria mendekat dengan pisau di tangan, bersiap menikamku. Tiba-tiba tubuhku bergerak. Ku tangkis serangannya, lalu ku tendang hingga 2 orang lain di belakangnya ikut terlempar jatuh. Kini tinggal Om Ardi yang berdiri di depanku. "Papa merindukanku," tanyaku dengan suara yang berbeda. Om Ardi tersentak. Sania. Aku mendekat dengan langkah tertatih. Ku peluk lelaki bejat di hadapanku. "Aku membencimu, Papa," ujarku yang kini dalam kendali Sania. Jelep. Ku tusukkan pisau dalam genggamanku, tepat di punggungnya. Om Ardi berteriak, melepas pelukan, lalu mengerang, memegangi lukanya. "Aku membencimu, Papa." Ulangku lagi. Kini ku ulurkan tangan, mencekik lehernya, lalu melemparkan tubuh pria bejat itu hingga menghantam dinding. Brak! Om Ardi tak sadarkan diri. Dek! Tubuhku terhuyung saat merasakan sosok Sania keluar dari tubuhku. "Bawa bukti yang kukumpulkan ini ke polisi, Dira. Mereka tak akan bisa bergerak sementara waktu dengan tubuh yang terluka." Suara lirih Sania terdengar entah dari mana. Aku bergegas berlari, meski tubuhku terasa remuk redam entah kenapa. Tubuhku menggigil terkena rintik hujan yang sudah tak sederas tadi. Sepi, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Aku terus memacu kaki tanpa alas ini berlari membelah hujan di tengah malam. Setelah sekitar 40 menit berlari, aku sampai di kantor polisi terdekat. Kuserahkan buku diari bersampul tanah air itu pada polisi. Aku juga memberikan beberapa kesaksian tentang apa yang baru saja aku alami. Tanpa tunggu lama, beberapa polisi yang berjaga langsung bergegas menuju rumah Sania. Sementara aku masih duduk di kantor polisi dan menenangkan diri. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Om Ardi dan beberapa rekannya ditangkap karena terbukti tergabung dalam sebuah sekte sesat yang banyak menghilangkan nyawa. Sekte sesat yang keberadaannya memang dicari, namun
susah terendus karena minimnya bukti dan saksi. Kini, satu persatu anggotanya berhasil diringkus dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Halaman belakang rumah Sania digali sesuai titik yang ada di dalam foto di diari. Dan dalam proses itu, ditemukan belasan mayat yang organ dalamnya sudah tidak ada. Itu tentu cukup jadi bukti penguat untuk memenjarakan para abdi setan itu. Aku mematikan televisi lalu merebahkan diri di kasur lamaku. Ya, aku kembali ke kosan sebelumnya. Lagi pula biaya sewanya masih tersisa untuk 2 bulan ke depan. Aku menoleh lalu berucap pada sosok yang merebah membelakangiku. Selamat tidur, Sania. Tidurlah selamanya, sobat. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.